Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channelnya Via Clarissa. Ya, kita lagi bareng sama Babang Tamfan, Andika Maesa Kangen Band. Nah, kita bakalan podcast di channelnya Via Clarissa. Kebetulan Via Clarissa talentnya TW Manajemen, TW Musik. Nah, lagi mau podcast bareng Andika Maesa. Nah, minta dukungan sebagai seniornya Via Clarissa di Belantika Musik Indonesia. Jadi minta wejangan, minta ngobrol-ngobrol. Seperti apa obrolan kita? Ikutin, jangan skip. Tonton terus sampai habis. Kita mulai. Saya Andika. Saya Via Clarissa, Dokter Via. Nah, kita ngobrol langsung. Via Clarissa, gimana, apa mau ditanyain? Kebetulan lagi ada Bang Andika kan kemarin udah minta ke gua nih, minta ketemuin sama Andika. Gua kan confirm dulu ke Andika. Ya, ini gue jelasin dulu. Maksudnya gua tuh sering WhatsAppan malah sama Mbak Pia gitu. Cuman emang karena kalau WhatsAppan kan gua ini Mbak, bedanya saya itu WhatsApp judes malah. Saya itu nggak baik kalau WhatsAppan sama orang. Iya, nggak tahu, orang tuh pasti ngecapnya gitu. Mendingan ketemu asli daripada WhatsApp, karena saya hobinya voice note. Itu sangkain sombong. Jadi anak-anak doi sekarang itu berubah. Kok Andika sekarang nggak mau sih balas-balas? Bukan nggak mau balas maksudnya. Sekarang tuh gua lebih ngurus anak gitu kan. Jadi kita tinggal chatan, anak tau-tau udah di ujung kan gitu, takutnya jatuh gitu. Kadang kita chatan juga tiba-tiba berhenti. Nah itu dok, takutnya itu dok. Gitu, takutnya yang itu Mbak, hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi itu satu. Yang kedua, gue jelasin, gue kebanyakan di mobile, di jalan maksudnya, lebih mobile gitu. Jadi bukan yang nggak mau ngetik, nggak sopan sebenarnya, cuman karena kalau gue mau voice note berarti gue mau akrab gitu aja. Gitu sih. Ya. Yang benar, selama gua bareng jalan di Selamat Lampung udah berapa lama gua di sini ngikutin Andika. Voice note mulu, nggak bisa diam itu handphone. Nah, jadi maklum lah. Jadi gua tuh sering WhatsAppan sama Mbak Pia, malah kesannya tapi kita sedikit-sedikit. iya gitu loh. Begitu gua selesai WhatsApp jam 12 kan anak tidur, Mbak. Saya suka baca WhatsAppan apa aja sih kita tadi. Suka ketawa, gue galak amat ya gue bilang. Iya Mbak, serius, gue tuh sadarnya akan itu pas gue tidur gitu. Makanya begitu chat, maaf ya Mbak gitu kan. Karena emang gue tuh nggak bisa WhatsAppan kali ya. Nggak bisa. Bingung gue malah. Gue tuh kalau di WhatsApp, iya enakan ketemu. Kalau di WhatsApp begitu gue gitu loh. Baku bahasanya ya. Makanya gue kalau ketemu cewek, lebih enak ketemu. Kalau WhatsAppan putusin gue gitu kan. Ngatis. Bandreng. Aku tuh apa ya, udah lama banget emang sama Kangen Band itu dari zaman kuliah. Lagunya nggak lain adalah lagu-lagu Kangen Band yang aku hafal gitu. Dan dari dulu tuh kalau aku ngeliat perkembangannya gitu, Kangen Band gitu, dari dulu sampai sekarang tuh jauh banget bedanya. Dulu mungkin anak-anak dulu tuh selalu menjudge Kangen Band tuh, ih kok penampilannya begitu sih, paling aneh, kampungan lah ya, katro. Beda banget gitu, tapi lain daripada band yang lain ya gitu, yang gayanya udah seperti seleb gimana, tapi ini dari anak yang bener-bener anak bumi Lampung banget gitu. Sampai entah kenapa kita pikir, paling cuma band-band indie nih, cuma di Lampung aja nih gitu. Ternyata begitu saya ngikutin terus sampai saya selesai kuliah, sampai saya koas nggak ada di Lampung lagi, ternyata kok masih ada gitu, Kangen Band tuh masih ada. Bahkan penampilannya tuh jadi berubah. Saya bilang hebat banget ini anak-anak ini, kenapa bisa gitu, yang tadinya cuma kelihatannya penampilannya biasa gitu. Kok bisa menjadi orang yang bisa langsung bisa dikenal banyak orang yang tadinya hanya sekitar Lampung, bisa begitu. Nah ini yang harus kita contoh gitu, gimana caranya. Seperti saya ini sekarang kan dari Martapura ya, Andika ya. Oh, Martapura, daerah Palembang ya? Iya, Palembang. Arah Palembang ya? Arah ke Batu Raja, Batu Raja. Perbatasan Palembang sama Lampung. Nah orang kan mungkin banyak yang nggak tahu kayak ya maksudnya gitu. Tapi tiba-tiba kayak harus terjun ke dunia musik seperti ini, yang dulunya hanya sekedar hobi bernyanyi, sekarang udah mulai terjun gitu ya. Pelan-pelan ya? Iya, pelan-pelan. Terus tiba-tiba saya ketemu dengan Mbak Eren gitu kan, Mbak Eren. Nah dari situ terus saya jadi, Mbak Eren ini kan dulu juga sama Bang Dika di Kangen Band. Kenapa kok saya bisa ketemu sama Mbak Eren yang dulunya band ini nih dulu favorit aku banget gitu loh. Jadi saya di situ tuh langsung, berarti ternyata orangnya biasa gitu ya, bisa juga friendly gitu. Dan saya ngeliat anak-anak Kangen Band seperti Mas Tama yang saya bisa kenal Mas Tama, berarti saya dengar dia cerita-ceritanya, Bang Dika juga friendly kok, orangnya enak gitu. Tapi kan
saya nggak begitu terlalu lancang. Aduh gimana sih mas, saya mau ketemu, cuma saya punya itikat baik sebelum kayak kita mau ketemu atau mau kenal, ya makanya saya berusaha untuk gimana supaya bisa kenal walaupun hanya sekedar dari medsos, tapi begitu supaya apa, setidaknya walaupun saya nggak bisa ketemu sama Bang Dika, tapi paling tidak saya bisa menggali lagi apa resep-resep lah gitu dari Bang Dika, kan gimana caranya bisa mempertahankan di industri musik supaya bisa berkembang lagi karyanya tanpa putus asa gitu loh. Itu yang harus kita ikutin jalannya gitu loh. Kan sebagian orang banyak yang aduh putus asa kemudian berhenti gitu loh Bang. Ini kan kebanyakan banyak sih mungkin yang kayak gitu, hanya punya satu berhenti gitu. Dan tapi saya bukan mau seperti itu gitu. Kalau bisa dengan bantuan teman-teman yang mensupport, dengan keluarga dan suami dan anak, itu yang bikin mendorong saya mendorong saya buat terus bisa tampil berani gitu. Saya apalagi kan saya cuma baru pertama gini, mungkin keberanian PD-nya mungkin belum ada gitu. Mungkin awal-awal dulu mungkin Bang Dika mungkin ngerasain nggak kayak gitu gitu. Ini gue jawab nih. Pertanyaan Mbak Via ini sebenarnya lebih ini Wak, maksudnya lebih ke kangen band, cuman ini lebih ke wejangan, memberi wejangan. Maksudnya ini adalah kita harus bukan menjelaskan, sebenarnya ini wejangan, sharing, karena musik itu juga luas gitu. Yang pertama, ada pertanyaan Mbak Pia, kita emang dihujat orang? Iya, itu benar tepat sekali. Kenapa kita dihujat orang? Satu, ini pertama, bedanya dengan musisi lain, kita melalui proses dari yang tidak biasa orang lewati. Contoh, dari kita rekaman dulu, kita sampai jual gitar punyanya Tama itu tumbal ya. Maksudnya kita nekat coba rekaman di studio Mbak. Kalau Mbak kan sekarang studionya enak lah ya kan. Maksudnya sorry ya gitu lah. Sekarang lebih gampang, udah ada uang karena Mbak Pia sudah jadi dokter, sudah bekerja, maka sudah ada penghasilan. Pada saat itu anak-anak kangen itu bener-bener, sorry nih Wak, jangan tersinggung ya. Maksudnya kita bener-bener adalah gelandangan. Apalagi saya itu tidak punya pekerjaan, mau diajak rekaman duitnya tidak ada, jadi cuman modal nekat. Akhirnya kita tidak habis rekaman, tidak bisa menebus itu, akhirnya gitar Tama dijual dan itu nggak mampu juga, uangnya masih kurang. Akhirnya saya dagang es, si Dodi kerja, itu dibagi partnya untuk menebus itu. Nah setelah nebus itu, kita seling berapa bulan apa berapa tahun, produser Jakarta itu mendengarkan karya kita tapi nggak tahu kitanya yang mana. Karena di situ sempat dengar ada beberapa band yang aku kangen band dari Manado, dari Jogja, dari mana-mana Wak ya. Gitu loh. Singkat kata cerita, maksudnya banyak orang yang ngaku kangen band. Ternyata tidak bisa. Akhirnya mereka berangkat ke Jakarta itu, balik lagi ke Lampung, tetap nunggu gua. Gua pas itu lagi kuliah, maksudnya bukan kuliah, maksudnya lagi di dalam penjara, di tempat pesakitan yang nggak enak. Ketika gua benar-benar terpuruk, karena gua berpikir nggak seujon nih sama teman-teman. Kenapa? Gue berpikir mereka juga ekonominya tidak stabil sama seperti gue. Apa sih yang mereka andelin untuk nolongin gue di penjara gitu? Ternyata mereka memberanikan diri ke Jakarta. Akhirnya ada produser, datanglah ke Lampung gitu ya Wak ya. Datang ke Lampung disuruh nyanyi, dan akhirnya produsernya ngomong inilah penyanyi aslinya gitu. Abis nggak lama dari situ mulailah kangen band pindah ke hijrah ke Jakarta. Nah pindah ke Jakarta juga nggak gampang proses yang kita laluin. Maksudnya nyampe sana masih dihujat ternyata. Dengan apa? Kalau gue tuh mikirnya gini, sebuah binatang, kupu-kupu yang indah kita pandang itu melalui proses untuk jadi daun, untuk jadi kepompong, untuk jadi cacing, bahkan busuk baru keluar. Nah itulah yang dialamin maksudnya sama kangen band. Berpikirnya gini, kangen band dulu nih, dari orang yang nggak punya, tiba-tiba taruh di Jakarta, punya uang segalanya tapi nggak ngerti dengan cara stylish kita nggak tahu. Ada beberapa merek brand, jaket, celana, sepatu, jam, itu kita nggak tahu. Biasa belanja di Bambu Kuning Pak, 5.500 bajunya. Tiba-tiba ada yang harga jutaan, kita bingung kan? Dan mahal kita juga, mahal amat. Itu satu. Yang kedua adalah kita emang bener-bener tidak sadar kalau kita itu public figure. Jadi kita itu saking kampungan banget lah, nggak sosok keren kangen band ya. Maksudnya saking kampungnya banget, saking orang itu ngina. Lu sekelas artis, pakainya kok begitu gitu loh, kumal, dekil gitu. Karena gue sadar itu, karena kita berpikirnya kita emang bener-bener dari bawah, semua emang butuh proses gitu loh. Gitu. Jadi proses itu kita lalui nih orang, akhirnya ya alhamdulillah sudah ngerti lah merek, udah ngerti merek, ngerti brand sekarang kan. Emang tujuannya adalah itu sih menurut gua, lebih berproses ya gitu. Terus
omongan hinaan nama orang-orang itu kita denger kuping kanan kuping kiri, awalnya kita emang ketendang kan, kena gitu. Tapi kita berpikirnya, ayo udahlah kita dari kampung ke kota cari uang, bismillahirrahmanirrahim, kita laluin prosesnya nggak apa-apa gitu. Akhirnya orang-orang yang menghina kita yang nggak tahu jadi tahu. Contohnya itu koalisi nggak bener, bandnya nggak bener, hancur, tampangnya juga hancur. Cuman nah orang malah jujur orang mikir ibu-ibu, ini kita kembali ibu-ibu kan suka ngegosip. Orang yang nggak tahu malah jadi tahu, orang yang nggak suka jadi suka. Apa kasihan judulnya kan? Alhamdulillah dari itu kita berkembang nggak dengerin omongan orang. Album kedua mulai mending nih, udah mulai bisa baca stylish dikit-dikit. Album ketiga, album keempat, album berikutnya ya akhirnya kami potong rambut. Kalau dulu kan di Lampung orang bisa ngewarnain rambut tuh keren banget menurut gua. Keren banget orang itu rambutnya berwarna. Kita tuh saking kita punya uang banyak, megang uang ratusan juta bahkan miliaran, jadi pengennya bukan satu warnanya, merah, kuning, hijau. Ternyata ternyata begitu kita diundang TV, stasiun TV malah diketawain ini kemoceng apa rambut. Dan itu menurut gue tuh di situ gue pikirnya ini adalah keunikan Kangen Band, ada di situ sisi humanisnya. Kenapa? Transformasinya gitu, Wak. Before afternya adalah lo lihat foto lo yang dulu sama yang sekarang itu buat cerita anak-anak sama cucu kita nanti buat geli-gelian gitu kan. Terus itu selesai ya, maksudnya dari stylish ya. Yang terakhir adalah berproses untuk ngeband ataupun untuk menjadi terkenal. Menurut gua tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Semua emang butuh proses. Jalannya begini. Kalau emang kita sehari ini nggak dikenal orang, ya santai aja. Kita kan lagi promo. Jadi promo itu perlahan. Yang nggak tahu gimana sih caranya orang yang di situ harus tahu kita siapa. Minimal ngasih lagu, kita dengerin, oh ini lagu gua loh, mulai kenal, oh ternyata Mbak ini yang itu gitu. Karena sekarang tidak semudah kayak dulu gitu loh. Digital ini kan gampang viral. Jadi menurut gua yang viral itu malah bukan karya. Jadi kita itu viral dulu karena karya. Orang sekarang viral, lu pura-pura gila aja di sini viral gitu loh, videoin orang. Jadi menurut gua orang yang berproses dengan musik itu harus sabar. Satu, kedua, nggak usah dengerin telinganya tipis, maksudnya dengerin omongan orang, lu ngapain gitu, udahlah nggak usah didengar. Ketiga, dukungan keluarga pasti ya, karena mau berusaha. Yang ketiga, jangan pernah lelah karena proses ini tetap berjalan, tidak akan mundur. Lagu produksi Mbak Pia apa yang sudah diupload itu kan tetap berjalan, tapi ya kita namanya promo, kita dengerin prosesnya sampai benar-benar selesai, melalui minimal satu lagu 6 bulan. Itu baru dikenal orang, belum terkenal. Baru dikenal, beda sama udah dikenal ya gitu loh. Tuh yang pertama. Yang kedua, jangan tipis telinga tadi. Ketiga, tetap berusaha. Yang keempat, mainnya sama kita-kita aja. Kenapa mainnya sama kita-kita? Karena ada yang musisi di luar sana yang tidak pernah mengalami pahit seperti kita. Kenapa Kangen Band sekarang masih eksistensi masih terjaga? Karena kita nggak pernah dengerin omongan orang dan kita melalui prosesnya. Dan kita nggak pernah tipis telinga denger sana sini gitu untuk ngadu domba, nggak pernah band kita. Bahkan ada sebagian dulu orang ngomong Kangen Band bubar gara-gara Andika ngundurin diri, atau ada beberapa orang ngomongin Andika dipecat. Oh enggak, ini tambah saksinya nih. Demi Allah Rasulullah, saya belum pernah dipecat Kangen Band, dan saya bikin project sama Pak Bagindo kalau nggak salah ya, Pak Bagindo, terus saya ngundurin diri dari mereka. Karena saya pikir di Kangen Band sudah tidak sehat. Tidak sehatnya bukan antara intern temen ya, bukan. Orang di belakangnya. Cara manajemen shapingnya menurut gua nggak bener-bener fair. Akhirnya gua ngundurin diri gitu. Jadi sampai sekarang gua hubungan sama anak-anak tuh ketawa. Gua berantem sama Dodi sama Tama sama anak-anak gitu. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Itu aja sih jawaban gua ya. Soalnya lebih-lebih ke situ aja. Semua itu intinya butuh proses, nggak boleh dengerin omongan orang. Karena proses itu mahal. Begitu nanti jadi sesuatu ada ceritanya. Sorry, Mbak Pia tiba-tiba viral, ceritanya apa? Nggak ada. Cuman ketika Mbak viral, siapa yang nggak tahu Sinta Jojo? Sinta Jojo tuh viral banget dulu, nggak jadi apa-apa kan? Tapi kalau Kangen Band ada ceritanya, suka dukanya gitu loh. Itu yang bilang fenomenal. Makanya Mbak Pia akan melalui proses ini. Begitu jadi sesuatu, Mbak Pia kan ada ceritanya. Dulu gue tuh sebelum ketemu Tama sama Andika, gue selalu diomongin ngederek musik Andika cerewet, Tama cerewet. Nah itu ceritanya, prosesnya. Kalau mereka tidak ada prosesnya, jadi gitu.